Bab 1252, Jantung Batu. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Di tangan Ye Yuan, dia menggenggam sepotong kecil kristal abu-abu muda. Kristal ini sangat kecil, menempatkan di tumpukan puing-puing, itu tidak mencolok sama sekali. Bercampur bersama dengan pecahan-pecahan batu itu, orang tidak bisa merasakan sesuatu yang berbeda sama sekali. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, maka ia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Ketika Stonebrave dan yang lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka benar-benar panik, dan tidak lagi berani melangkah maju. Huhu, kenapa kalian tidak menyerang lagi? Bukankah kamu masih cukup berani sekarang? Petik 2. Ye Yuan melihat ke arah Stonebrave dengan senyum lebar dan tiba-tiba beralih ke ekspresi heran dan berkata, kenapa dia tidak menghidupkan kembali kali ini? Petik 2. Stonebrave dan yang lainnya terdiam. Mereka semua adalah tukang batu, wajah mereka tidak memiliki ekspresi yang sangat kaya. Tetapi dengan sangat jelas, perasaan tertekan yang ekstrim merayap di antara para tukang batu ini. Semua tidak berbicara lagi. Aku ingin tahu seperti apa hasilnya jika aku menghancurkannya. Sepertinya seseorang baru saja mengatakan bahwa mereka tidak dapat dibunuh. Petik 2. Selesai berbicara, energi esensi berfluktuasi di tubuh Ye Yuan, dan dia akan menghancurkan potongan kristal itu. Stonebrave menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berkata, jangan. Kami mengakui. Petik 2. Dengan dia mengatakan itu sama dengan mengakui bahwa kristal ini adalah titik lemah mereka. Sebenarnya, sudah tidak penting apakah Stonebrave mengakuinya atau tidak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu lebih seperti itu. Jika saya tidak salah menebak, ini adalah titik lemah fatal Anda, bukan? Apa maksudmu tidak bisa dibunuh? Bahkan tidak menghasilkan hal yang baik saat membual. Petik 2. Yang lain tidak bisa menemukan titik lemah Stoneman, itu karena mereka tidak memiliki kekuatan itu. Ingin menghancurkan pemecah batu ini menjadi beberapa kali dan bahkan menemukan titik lemahnya dari sana, ini bukanlah apa yang bisa dicapai oleh orang kebanyakan. Semua Stoneman ini setara dengan 10 Raja Surgawi Agung. Kekuatan Stonebrave bahkan keberadaan puncak di antara 10 Raja Agung Surgawi. Ingin mencapai ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dalam proses pertarungan itu sebelumnya, Ye Yuan mengambil setiap detail lapangan menjadi pemandangannya. Jangan lihat bagaimana gerakannya tidak menentu. Sebenarnya, dia sedang memeriksa para Stoneman yang hancur setiap saat. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menjatuhkannya, potongan-potongan puing itu akan berputar di sekitar kristal abu-abu muda ini dan bergabung kembali. Oleh karena itu, potongan kristal ini jelas merupakan inti dari kebangunan rohani mereka. Selama mereka menghancurkan kristal ini, mereka kemungkinan besar tidak bisa hidup kembali. Bagaimana kamu tahu? Saya yakin bahwa saat ini di alam surgawi ini, tidak ada yang tahu tentang titik lemah klan tukang batu saya lagi. Stonebrave berkata dengan murung. Klan Stoneman sudah punah di alam surgawi. Seharusnya tidak mungkin ada seseorang yang tahu kelemahan mereka. Tapi, manusia di depan mereka ini benar-benar menemukannya. Ini membuatnya sangat tertekan, sangat bingung. Kalian semua memiliki kehidupan. Karena ada kehidupan, maka ada titik lemah. Selama satu pencarian dengan tekun, mereka selalu dapat menemukannya. Sekarang, giliran Anda untuk menjawab pertanyaan tuan muda ini. Kristal apa ini? Saya merasa itu agak luar biasa. Petik 2. Ye Yuan memegang sepotong kristal kecil ini di tangannya dan menemukan bahwa sebenarnya ada gelombang tipis aneh yang menyebar di dalam. Undulasi ini seperti hati manusia, berdetak tanpa henti. Ini mungkin di mana sumber para pemahat batu dapat menghidupkan kembali berbohong tanpa henti. Mendengar pertanyaan Ye Yuan, Stonebrave ragu-ragu. Sepertinya kamu tidak peduli dengan kehidupan anggota klanmu. Karena itu masalahnya. Tahan, aku akan bicara. Ini adalah Heart of Stone, itu juga sumber energi dari klan tukang batu saya. Dengan itu, kita akan memiliki aliran energi tanpa akhir, kata Stonebrave. Jantung batu, itu juga pas. Tapi, itu seharusnya tidak berhenti di sini, kan? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Meskipun kekuatan para pemahat ini sangat kuat, temperamen mereka sangat langsung dan tidak memiliki banyak kelicikan sama sekali. Stonebrave sedikit kuno, tetapi juga sangat terbatas. Dibandingkan dengan ras manusia, mereka terlalu jujur dan sederhana. Meskipun seseorang tidak dapat mengamati ekspresi mereka, orang juga dapat mendeteksi banyak hal dari undulasi mereka.
Stonebrave tidak mau berbicara tentang jantung batu. Jelas, ada kekhawatiran lain. Itu juga justru karena titik ini bahwa Ye Yuan tidak melakukan pukulan membunuh. Dia merasa bahwa para tukang batu ini tampaknya memiliki dendam yang luar biasa terhadap umat manusia. Karenanya, itulah sebabnya dia menyerangnya. Kalau tidak, dengan disposisi Ye Yuan, dia akan lama menghancurkan Heart of Stone ini. Mengapa dia berbicara begitu banyak dengan Stonebrave? Little Brother, Stonebrave salah. Stonebrave seharusnya tidak menentangmu. Aku mohon kau membiarkan Stonebolt pergi. Kami akan mengantarmu keluar. Petik 2. Stonebrave sepenuhnya dihasilkan. Dia tidak mau mengatakan rahasia apa yang dimiliki Heart of Stone ini, tetapi tidak tahu bagaimana cara berbohong. Dia hanya bisa menggunakan metode semacam ini untuk memohon pada Ye Yuan. Tapi Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, mungkinkah kamu berpikir tuan muda ini sangat santai? Jangan tawar-menawar dengan tuan muda ini, Anda tidak punya waktu untuk memilih. Mau bicara atau tidak? Petik 2. Ye Yuan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, energi esensi pada tubuhnya beriak sekali lagi. Mata Stonebrave berputar, jelas sangat bertentangan. Tetapi dia akhirnya masih menguatkan hatinya dan berkata dengan kejam, Stonebolt, maaf. Rahasia Heart of Stone harus dikubur dalam catatan sejarah. Kalau tidak ada dari kita yang bisa hidup. Petik 2. Selesai berbicara, Stonebrave mengangkat tangannya, dan itu merupakan pukulan. Targetnya sebenarnya adalah jantung batu Stonebolt di tangan Ye Yuan. Ye Yuan tidak bisa tidak terkejut. Dia bisa merasakan bahwa Stonebrave sangat peduli dengan kehidupan dan kematian Stonebolt. Tetapi ketika dia dengan paksa bertanya tentang rahasia Heart of Stone, Stonebrave sebenarnya membuat resolusi seperti itu. Sepertinya batu hati ini tidak biasa. Sosok Ye Yuan bergerak, dengan ringan menghindari pukulan Stonebrave. Kamu, pemimpin ini, sebenarnya ingin membunuh anggota klanmu sendiri di depan semua orang. Ye Yuan sengaja mengejek. Kalian semua manusia sangat tercela. Kakak Stonebrave melakukannya, bukankah itu semua masih dipaksakan oleh Anda? Petik 2. Saudaraku, kita berkelahi dengannya. Hari ini, entah dia mati, atau kita binasa. Petik 2. Bunuh manusia ini, balas dendam untuk Stonebolt. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa bukan hanya para tukang batu ini tidak memiliki niat sedikit pun untuk menggerutu di Stonebrave, mereka menjadi lebih dibatasi oleh kebencian yang sama pada musuh sebagai gantinya. Tidak menyangka kalau kakak benar-benar menjadi penjahat sekali hari ini. Tapi para tukang batu ini benar-benar jujur dan jujur, kata White Light tanpa daya. Tampaknya ada masa lalu yang sangat tidak menyenangkan antara para Stonemen dan ras manusia, kata Lier. 9 Stonemen yang tersisa mengerumuni Ye Yuan. Tapi setelah kekuatan Ye Yuan melejit, mereka tidak cocok sama sekali. Sebaliknya, Ye Yuan membunuh beberapa Stonemen lagi, memegang Heart of Stone di tangannya. Sialan manusia, aku akan bertarung denganmu. Tiba-tiba, seluruh orang Stonebrave tampaknya telah mengamuk. Cahaya mempesona terpancar dari gelabelanya. Ketika para tukang batu yang lain melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka berteriak kaget. Kakak Stonebrave, jangan. Tetapi Stonebrave tidak memiliki niat untuk berhenti. Ye Yuan tahu bahwa tempat gelabela itu tepatnya tempat Heart of Stone berbohong. Gelombang yang menakutkan datang. Ye Yuan benar-benar merasakan sensasi menghadapi kematian. Tidak baik, si bodoh itu akan meledak sendiri. Benar-benar gelombang energi yang menakutkan. Kakak dalam bahaya. Cahaya putih berseru. Ekspresi White Light berubah saat dia mengatakan ini. Previous. Bab 1253, Prasasti Penindasan Dunia. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Menggigit lebih banyak daripada yang bisa kunyah saat ini. Ye Yuan tidak pernah berpikir bahwa orang-orang bodoh ini sebenarnya masih bisa meledak sendiri. Namun, dia tidak benar-benar dicekam rasa takut dan gentar. Mengesampingkan bahwa bahkan 3 Dewi Agung tidak bisa menembus pertahanannya, bahkan jika itu benar-benar dilanggar, art generasi Tyrant Dragon-nya masih bisa memastikan kelangsungan hidupnya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Stonebrave ini sebenarnya sangat tegas. Tangan besar Stonebrave melambai, mengirim semua anggota klannya terbang, sementara ia sendiri melaju ke arah Ye Yuan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang mengerikan, seperti bom waktu. Pada saat ini, energi lembut tiba-tiba muncul, membungkus Stonebrave di dalamnya. Stonebrave yang awalnya akan meledak dan sudah hampir hancur sebenarnya ditekan kembali. Aura mengerikan itu menghilang tidak seperti itu.
Ledakan. Seorang tukang batu berdiri di kerumunan dengan suara keras. Ye Yuan tidak bisa membantu melihat ke arah tukang batu pendatang baru karena terkejut. Ukuran tubuhnya bahkan lebih besar dari Stonebrave. Tingkat bahaya jelas bahkan lebih besar dibandingkan dengan Stonebrave. Kepala keluarga, koma. Ketika para pemahat batu itu melihatnya, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Patriark, kamu akhirnya bangun. Manusia sialan ini membunuh Stonebolt, mereka semua. Anda harus membalas dendam untuk mereka. Stonebrave berkata dengan kesedihan dan kemarahan. Dia membenci Ye Yuan sampai ke tulangnya sekarang dan ingin binasa bersamanya. Tentu saja, ini hanya keinginannya yang indah. Ye Yuan memandang kepala besar ini, mirip dengan menghadapi musuh besar. Meskipun pihak lain adalah seorang Stoneman, aura yang berasal dari tubuh pihak lain sebenarnya agak mirip dengan leluhur lama. Mungkinkah orang ini di depan matanya sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Alam? Energi lembut itu sebelumnya misterius dan sulit dipahami, dan benar-benar menekan Stonebrave yang akan meledakkan diri kembali. Kontrol semacam itu atas hukum energi sama sekali bukan yang dapat dicapai Ye Yuan saat ini. Patriark Stoneman tidak repot-repot dengan Stonebrave, tetapi melihat ke arah Ye Yuan sebagai gantinya dan berkata, manusia, di tubuhmu, tampaknya memiliki aura yang akrab dengan dewa ini. Dewa ini, seperti yang diharapkan, pembangkit tenaga listrik Dewa Alam. Kata-kata Bapak Patriark membuat wajah Ye Yuan dan partainya berubah. Kali ini, sepertinya mereka benar-benar menggigit lebih daripada yang bisa mereka kunyah. Aura yang familiar, alis Ye Yuan berkerut, tidak yakin apa artinya. Sang Patriark Batu berkata, biarkan dewa ini memikirkannya, sepertinya, aura penekan stela dunia. Alis Ye Yuan terangkat, dan dia mengangkat Fast Heaven Stele di telapak tangannya dan berkata dengan rasa ingin tahu, kamu membicarakannya. Tatapan Patriark Tukang Batu berbalik niat dan dia berkata, ini benar-benar prasasti penekan dunia. Patriark Klan Tukang Batu, Si Potian, memberi hormat kepada guru. Petik 2. Si Potian tiba-tiba berlutut di tanah dengan satu lutut. Tubuh besar itu mengguncang seluruh gunung sampai mengguncang. Melihat adegan ini, bukan hanya Klan Tukang Batu, bahkan Ye Yuan tertegun juga. Kapan prasasti langit luas menjadi prasasti penekan dunia lagi? Patriark, ini, apa yang terjadi di sini? Stonebrave dikejutkan oleh adegan ini. Dia serius tidak tahu mengapa Patriark berlutut ke arah manusia. Orang harus tahu bahwa manusia adalah musuh bebuyutan Klan Tukang Batu. Iya, Patriark Si, apa kau salah? Itu disebut Fast Heaven Stele, bukan stele penekan dunia. Ye Yuan juga berkata agak bingung. Tetapi Si Potian berkata, sama sekali tidak akan salah. Aura World Suppressing Stele dicap di Heart of Stone dari Patriark Klan Tukang Batu, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini sama sekali tidak akan salah. Petik 2. Kali ini, Ye Yuan benar-benar terkejut karena terkejut. Dia juga menganggap bahwa Heart of Stone sangat penting bagi Klan Tukang Batu. Sesuatu yang bisa dicap di Heart of Stone, itu seperti kenangan warisan, yang sama sekali tidak akan salah. Lalu masalahnya, mengapa Fast Heaven Valley disebut World Suppressing Stele? Patriark Si, kamu bangun dulu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, dapatkah Anda memberitahu saya secara detail? Ye Yuan melakukan gerakan mengangkat tangan dan berkata. Tetapi Stonebrave berkata dengan ekspresi kemarahan yang benar dan berkata, Patriark, Stonebolt dan hati batu mereka masih ada di tangan manusia ini. Kamu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Petik 2. Ye Yuan terkekeh dan berkata dengan canggung, itu hanya bercanda dengan kalian sekarang, jangan menganggapnya benar. Hahaha, sebenarnya, aku hanya ingin tahu rahasia Heart of Stone, itu saja. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan segera membuang beberapa hati batu. Tiba-tiba, batu-batu yang hancur semua berkumpul di sekitar hati batu. Stonebolt dan sisanya pulih kembali. Hati batu ini seperti titik 7 inci ular. Setelah ditangkap oleh seseorang, mereka tidak akan dapat pulih lagi. Meskipun Ye Yuan melepaskan Stonebolt dan hati lainnya, Stonebrave tidak membelinya dan masih dipenuhi dengan kebencian terhadap Ye Yuan. Dalam pandangannya, Ye Yuan hanya melakukannya karena kekuatan Patriark. Siapa yang tahu bahwa Si Potian berkata dengan acuh tak acuh, jantung batu adalah tempat esensi dari Klan Tukang Batu saya berada. Untuk seniman bela diri manusia, itu adalah item tonik yang bagus. Ketika seniman bela diri manusia menelan hati batu, kekuatan mereka tidak hanya dapat meningkat pesat, mereka bahkan dapat memahami kekuatan hukum di dalam hati batu secara komprehensif. Awalnya,
Klan tukang batu saya adalah ras yang kuat di alam surgawi. Namun kemudian, kami ditangkap dan dibunuh tanpa dikekang oleh manusia. Kemudian, untuk menghindari perburuan manusia, itulah sebabnya kami bersembunyi di pegunungan Godsfall, menambah keberadaan yang lemah hingga saat ini. Petik 2. Kepala keluarga, kamu, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata semacam ini kepada manusia? Stonebrave berkata dengan kaget. Hati batu adalah dosa asal klan tukang batu itu. Baru saat itulah Ye Yuan mengerti mengapa Stonebrave dan yang lainnya memiliki permusuhan yang begitu kuat terhadapnya. Sebuah ras kuat kuno menurun hingga seperti sekarang ini, itu semua karena manusia serakah. Dengan keserakahan manusia, mereka benar-benar bisa melakukan hal brutal yang luar biasa ini. Tetapi terhadap keterkejutan dan kemarahan Stonebrave, si Potian acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, Tuan Dunia menekan prasasti dunia adalah Tuan klan tukang batu kami. Bahkan jika dia memusnahkan seluruh klan kita, tidak ada alasan untuk banyak kritik. Sedikit rahasia ini tidak perlu disembunyikan. Jika guru membutuhkannya, ambillah hati batu kami. Tidak ada salahnya juga. Petik 2. Kata-kata si Potian mengejutkan setiap orang. Tingkat loyalitas ini menurut pendapat Ye Yuan tidak diragukan lagi loyalitas bodoh. Tapi kata-kata si Potian sepertinya tidak bercanda. Dengan kekuatan pihak lain, bahkan jika dia menggunakan suara Dewa Naga, dia mungkin juga tidak cocok. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik pada hati batu. Baru saja, saya agak penasaran. Petik 2. Ye Yuan membuat posisinya diketahui membangkitkan kekek Stonebrave sebagai gantinya. Kata-kata yang terdengar bagus. Saat ini, Patriark sudah bangun. Tentu saja Anda mengatakan bahwa Anda tidak tertarik. Petik 2. Tapi White Light tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, dengan kemampuan pemahaman kakakku, apakah dia masih membutuhkan hatimu yang batu untuk memahami Heavenly Dao? Tumbuh dari esens Ki Realm sampai sekarang, dia hanya menggunakan 30 dari waktu ke waktu tahun. Petik 2. Stonebrave berkata dengan tak percaya ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu bohong. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri manusia memiliki bakat luar biasa? Petik 2. Peningkatan kakakku, bukankah kamu juga melihatnya? Sebelum dia memasuki hutan bunga persik dan setelah dia keluar, berapa lama waktu berlalu? White Light berkata dengan dingin. Stonebrave terkejut. Baru pada saat itulah dia mengingat kembali kejadian ini, dan tidak bisa tidak mempercayai kata-kata cahaya putih. Ye Yuan tidak punya niat untuk berdebat. Dia bertanya kepada si Potian, Patriark Si, Anda mengatakan bahwa prasasti langit yang luas adalah prasasti penekan dunia. Apa artinya ini? Petik 2. Tapi jawaban si Potian membuat Ye Yuan sangat terkejut. Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa misi klan tukang batu kami adalah untuk menjaga prasasti penekan dunia. Petik 2. Bab 1254, Alam Surgawi tidak memiliki ras iblis. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Saya hanya tahu bahwa leluhur saya menjaga prasasti penindasan dunia dari generasi ke generasi. Sepanjang jalan sampai suatu hari, cahaya World Suppressing Stele tidak lagi menjadi redup. Bencana klan tukang batu kami dimulai saat itu, kata si Potian. Mendengar kata-kata si Potian, Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti. Umat manusia pada dasarnya memusnahkan klan pengrajin karena keserakahan mereka, sementara ras iblis membawa krisis pemusnahan ras ke umat manusia sekarang. Siapa yang benar dan siapa yang salah, Ye Yuan tidak berdaya untuk berdebat juga. Orang hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah dunia di mana yang lemah adalah mangsa dan pesta yang kuat. Meskipun Ye Yuan adalah pemimpin ras manusia, dia tidak bisa mewakili ras manusia. Mungkin masih ada ras lain yang sudah benar-benar terkubur dalam sejarah-sejarah. Tapi sebagai anggota ras manusia, Ye Yuan memiliki tugas yang tidak terduga untuk melawan ras iblis. Adapun klan tukang batu, Ye Yuan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan mereka dan membiarkan mereka melanjutkan. Tentu saja, jika ada peluang. Patriark Si, mengenai tindakan umat manusia, Ye ini sangat menyesal. Jika saya bisa memadamkan kekacauan ras iblis, Ye ini pasti akan membuka sebagian wilayah di alam surgawi dan membiarkan semua orang memiliki tempat untuk beristirahat, kata Ye Yuan dengan tangan yang digenggam. Meskipun Ye Yuan bukan dari beberapa karakter yang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, terhadap klan memusnahkan perilaku semacam ini, ia merasa bahwa itu bertentangan dengan surga dan akal. Umat manusia yang menderita malapetaka ini mungkin bukan tanpa alasan dari klan tukang batu.
Iblis balapan. Saya ingat bahwa alam surgawi tidak memiliki ras ini, si Po Tian tiba-tiba berkata. Kejutan Ye Yuan ini sama sekali tidak signifikan. Tidak punya lomba ini. Dia tidak meragukan kata-kata si Po Tian. Dia tidur di sini tanpa tahu berapa puluh ribu tahun. Bahkan mungkin selama 1 juta tahun. Itu juga untuk mengatakan bahwa di era di mana si Po Tian aktif, alam surgawi tidak memiliki ras iblis, ras ini. Lalu, dari mana ras iblis saat ini berasal? Ye Yuan agak terganggu. Kamu yakin, alam surgawi begitu besar, mungkinkah ada beberapa ras yang tidak Anda ketahui? Ye Yuan merasa dia masih harus mengkonfirmasi sedikit. Bagaimanapun, alam surgawi terlalu besar. Terlepas dari daerah yang sudah dikenal, masih ada banyak tanah yang tidak diketahui. Mungkin ras iblis lari dari sana. Namun, si Po Tian masih menggelengkan kepalanya dan berkata, alam surgawi tidak sebesar yang Anda bayangkan. Tempat-tempat yang bisa dicapai oleh pembangkit tenaga dewa alam jauh lebih dari yang Anda bayangkan. Tapi, saya belum pernah mendengar sebelumnya bahwa ada beberapa ras iblis. Petik 2. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan sedikit menenangkan emosinya saat ini. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya lagi, Patriark Xi, lalu apakah Anda pernah mendengar sebelum Immortal Grove Region nama ini? Si Po Tian masih menggelengkan kepalanya dan berkata, belum pernah mendengar sebelumnya. Lalu, apakah Anda tahu jika masih ada alam yang lebih tinggi di atas alam dewa asal? Atau mungkin, menerobos ke alam dewa asal, akankah seseorang naik ke dunia pesawat yang lebih tinggi? Ye Yuan membuat pertanyaan terperinci. Menurut apa yang aku tahu, alam dewa asal seharusnya tidak menjadi titik akhir. Kekuatan leluhur klan tukang batu saya harus naik di atas alam dewa. Namun, sepertinya mereka juga tidak naik ke dunia pesawat yang lebih tinggi, kata si Po Tian. Semakin dia bertanya, semakin membingungkan Ye Yuan. Nenek moyang lama pernah berkata sebelumnya, kekuatan, nenek moyang, 4 simbol itu tidak terbayangkan. Bahkan berkuda di atas realem dewa asal. Ye Yuan masih ingat tanah roh leluhur di klan macan putih saat itu. Leluhur suci harimau putih mengangkat hidungnya di alam dewa. Ini juga untuk mengatakan bahwa bahkan jika seseorang menerobos ke alam dewa asal, mereka juga tidak dapat naik. Lalu, dari mana ras iblis itu berasal? Ye Yuan merasakan 1000 pikiran bingung untuk hadir, seperti bola kekacauan besar di benaknya, benar-benar tidak dapat memilah. Lupakan, karena aku tidak bisa menyelesaikannya, maka aku akan mengabaikannya. Patriark Xi, sebelumnya semuanya salah paham. Ye Yuan tidak punya niat menyinggung. Kami masih memiliki masalah mendesak dan akan mengambil cuti kami di sini, Ye Yuan berkata dengan tangan tergenggam. Kemana guru pergi? Si Po Tian bertanya. Kita akan pergi ke daerah yang dilarang oleh dewa untuk menemukan kayu suci kuno. Ye Yuan tidak menyembunyikannya dan berkata dengan jujur. Stonebrave mau tak mau terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata, kalian benar-benar ingin pergi ke daerah yang dilarang oleh dewa. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bisakah ini masih palsu? Stonebrave bahkan berpikir bahwa Ye Yuan sesumbar. Dia tidak menyangka itu benar. Kami akan pergi bersamamu. Si Po Tian tiba-tiba berkata. Ini, wilayah yang dilarang oleh dewa sangat berbahaya. Patriark Xi, klan Anda sudah beberapa ini saja. Tidak perlu mengambil risiko dengan saya, Ye Yuan membeku dan berkata. Tapi sikap si Po Tian sangat tegas dan dia berkata, misi klan tukang batu adalah untuk menjaga prasasti penekan dunia. Karena Anda adalah Master Stella penekan dunia, kami tentu harus mengikuti Anda. Bahkan jika tulang kita digiling menjadi bubuk, kita tidak akan menyesal juga. Petik 2. Ye Yuan tidak berpikir bahwa sikap si Po Tian ini sebenarnya sangat tegas. Untuk sesaat, dia merasa sulit untuk memilih. Perjalanan ini, dia sendiri sebenarnya juga tidak memiliki banyak jaminan. Jika dia melibatkan klan tukang batu dan mengakibatkan klan mereka dimusnahkan, Ye Yuan akan merasa sulit untuk menetapkan pikirannya di timur. Bagaimana dengan ini? Kalian tinggal di sini sementara. Jika aku bisa keluar dari wilayah yang dilarang oleh dewa, aku akan membawa kalian keluar. Bagaimana dengan itu? Ye Yuan memikirkannya dan berkata. Jika dia mampu menerobos ke alam dewa, semuanya secara alami akan diselesaikan dengan sangat mudah. Kekuatan si Po Tian lumayan, mungkin saya bisa membantu Tuan. Master, terlepas dari apakah Anda setuju atau tidak, si Po Tian harus mengikuti Anda. Petik 2. Ye Yuan tidak berdaya. Kekuatan si Po Tian ini mungkin bahkan di atas kekuatannya. Jika dia benar-benar ingin mengikutinya, dia benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Baiklah kalau begitu, kalian tidak melawan. Di masa depan,
Kalian semua akan tinggal di artefak kuasi ilahi saya. Ketika aku membutuhkan kalian semua, Tuan muda ini secara alami akan memanggil kalian. Ye Yuan menghela nafas dan berkata. Berangkat dari wilayah klan tukang batu itu sudah tidak jauh dari daerah yang dilarang dewa. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Pesta Ye Yuan akhirnya melangkah ke batas-batas wilayah yang dilarang oleh dewa. Kakak, wilayah yang dilarang oleh dewa ini hanya mirip dengan kota hantu. Itu terlihat sangat suram dan sunyi. Saya merasakan merinding merambah seluruh tubuh saya. White Light tanpa sadar bergidik dan berkata. Di depan mereka ada hamparan kesedihan. Melihat sekeliling, gelombang aura mengerikan datang. Tidak hanya White Light memiliki perasaan ini, bahkan Ye Yuan juga memiliki perasaan hampir mati lemas. Seolah-olah setiap helai rumput dan pohon di sini memiliki rasa yang luar biasa. Tempat ini tampaknya dunia yang sama sekali berbeda dari dunia luar. Tiba-tiba, lonceng alarm Ye Yuan berbunyi. Hati-hati. Dua garis cahaya darah yang menakutkan tiba-tiba melintas, menyelinap menyerang mereka dari belakang. Persepsi Ye Yuan sangat sensitif, tapi dia hanya menangkapnya ketika baru saja akan tiba. Target dua garis lampu darah ini tepatnya adalah White Light dan Lier. Dua garis lampu darah datang terlalu cepat. Lier dan White Light tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Kekuatan kedatangan sangat kuat. Domain pedang. Black Tortoise Tracer Body Divine Art. Ye Yuan diblokir di depan White Light dan Lier dengan sepak terjang. Gemuruh. Gemuruh. Dua garis-garis darah membombardir tepat ke tubuh Ye Yuan tanpa penyimpangan. Wark. Ye Yuan langsung memuntahkan seteguk darah segar, tubuhnya terbang mundur. Bahkan seni Grand Agung Starbus ketiga Agung tidak melanggar pertahanan Ye Yuan. Dua garis cahaya darah yang sederhana ini benar-benar melukai Ye Yuan saat mereka menyerang. Kakak laki-laki, Kakak Yuan. Ketika White Light dan Lier melihat adegan ini, mereka berteriak kaget pada saat yang sama. JJ, pertahanan yang kuat. Sepertinya Anda mempelajari seni kura-kura hitam harta karun kura-kura tua itu. Tapi, masih jauh dari sempurna. Petik 2. Tawa aneh terdengar. Sosok Zhuge Qingxuan muncul di garis pandang tiga orang. Bab 1255, Divine Dao tahap kedua. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Zhuge Qingxuan. Ketika tiga orang melihat Zhuge Qingxuan, ekspresi mereka tidak bisa membantu untuk berubah. Ye Yuan berpikir bahwa Zhuge Qingxuan sama sekali bukan pertandingan Li Gui. Tidak menyangka bahwa dia benar-benar melarikan diri dari ruang Soul Refining Sect. Namun, sepertinya seluruh temperamennya mengalami transformasi yang sangat besar. Apa kamu sangat terkejut? Tidak menyangka aku akan melarikan diri dari tempat itu, kan? Petik 2. JJ, nak, kamu sangat sopan, untuk benar-benar tahu cara membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Tetapi upaya 1.000.000 tahun kursi ini dikurangi menjadi 0 dalam sehari. Kemarahan ini, kamu harus menerimanya. Petik 2. Dari mulut yang sama, dua suara yang benar-benar berbeda benar-benar melompat keluar, membuat trio Ye Yuan sangat tercengang. Tapi Ye Yuan mengerti dengan sangat cepat juga. Master Sekte Jiwa Pemurnian Jiwa, Li Gui, tampaknya telah merasuki tubuh Zhuge Qingxuan. Kecuali, ini berbeda dari merebut kepemilikan. Zhuge Qingxuan masih memiliki kesadarannya sendiri. Tapi Zhuge Qingxuan saat ini memang memberinya aura yang sangat berbahaya. Setelah keterkejutan itu, Ye Yuan tenang dengan sangat cepat dan berkata dengan tawa besar, hahaha, surga Raja Surgawi yang menstabilkan benar-benar berakhir dalam situasi seperti itu, tidak menjadi hantu atau manusia saat ini. Jika membiarkan dunia luar tahu, itu mungkin akan menjadi cerita yang akan diturunkan di seluruh dunia surgawi, kan? Petik 2. Wajah Zhuge Qingxuan jatuh. Meskipun ia dirasuki secara spiritual oleh Li Gui sekarang, ia masih mempertahankan setengah dari kepribadiannya yang dulu. Dia, orang ini, paling dihargai. Ditembak oleh Ye Yuan, dia segera akan menyala. Pegang kudamu. Jika Anda bahkan tidak memiliki sedikit pengekangan ini, bagaimana Anda bisa menyelesaikan hal-hal penting? Li Gui mendesak. Kau tutup mulut untuk kursi ini. Apapun omong kosong, tunggu sampai kursi ini membunuh Ye Yuan sebelum berbicara. Bagaimana mungkin Zhuge Qingxuan masih mendengarkan, memotongnya sekaligus. JJ, tanpa dewa ini, apa menurutmu kau bisa membunuh bocah ini? Tidak perlu kamu untuk mengambil tindakan. Apakah Anda berpikir bahwa nama surga raja yang menstabilkan surga ini disebut sia-sia? Petik 2. Baiklah, baiklah. Dewa ini tidak akan campur tangan. Sebentar lagi, jangan datang dan memohon dewa ini.
Petik 2. Selesai berbicara, Li Gui tidak lagi bersuara, sepertinya menyerahkan hak kontrol tubuh. Ye Yuan, kali ini, bahkan jika Kaisar Langit datang, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Suge Kingxuan berkata dengan sengit. Tapi Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, terakhir kali, aku bertanya-tanya siapa yang melarikan diri seperti anjing. Terakhir kali, jika bukan karena Anda terlibat dalam intrik dan skema, bagaimana kursi ini mungkin kalah dari Anda? Suge Kingxuan berkata dengan jijik. Hanya yang lemah yang akan menemukan alasan untuk kegagalan mereka sendiri, kata Ye Yuan dengan dingin. Lalu, kursi ini akan terlihat hari ini, seberapa kuat dirimu. Suge Kingxuan tertawa dingin dan tiba-tiba melepaskan satu jari. Jari Qi yang mendalam, dengan satu jari melepaskan, angin dan awan bergerak. Tatapan Ye Yuan menunjukkan ekspresi jijik, dan dia berkata dengan senyum dingin, langkah ini lagi. Bisakah kamu membuat sesuatu yang baru? Petik 2. Selesai berbicara, pedang pembasmi jahat Ye Yuan melambai. Fury Sword Fire Lotus keluar dengan peluit, menyambut jari Qi mendalam Suge Kingxuan. Namun, tepat pada saat ini, Ye Yuan hanya merasa dadanya mati lemas, energi esensi seperti itu diblokir. Gerakan Fury Sword Fire Lotus ini sebenarnya hampir tidak melepaskan. Ledakan. Bagaimana bisa Fury Sword Fire Lotus yang setengah matang menjadi pertandingan Qi Finger yang hebat? Dada Ye Yuan tampaknya telah dipukul oleh kekuatan yang luar biasa. Membuka mulutnya, dia memuntahkan seteguk besar darah, tubuh terbang mundur dan menabrak tanah dengan kejam, darah segar membasahi pakaiannya. Kakak Yuan, kakak laki-laki, Li Er dan White Light menjadi pucat karena ketakutan, tidak berharap bahwa itu benar-benar akan menjadi hasil seperti itu. Ye Yuan berjuang berdiri, organ internalnya sudah mengalami trauma masif. Untungnya, dia memiliki seni generasi naga Tyrant dan saat ini sedang memulihkan lukanya dengan hiruk-pikuk. JJ, rasa kutukan Ghost Spirit Dewa ini masih tidak buruk, kan? Li Gui berkata dengan tawa yang aneh. Ye Yuan tahu bahwa masalahnya ada pada dua garis cahaya darah sebelumnya. Dia tidak merasakannya sebelumnya, tetapi beredar energi esensi sekarang. Ye Yuan merasa bahwa ada dua kekuatan aneh yang menghubungkan dadanya, membuat energi esensinya lambat. Perasaan semacam ini agak mirip dengan Dewa Pelindung Manik-Manik Darah 6 pelindung besar saat itu. Hanya saja dalam hal kekuatan, itu jauh lebih kuat dari itu. Ini seperti menanam kutukan pada tubuh Ye Yuan. Bahkan jika dia menggunakan Origin Spiritism Spirit Wood, dia juga tidak dapat membersihkannya. Seperti yang diharapkan, layak menjadi mantan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse Puncak. Cara-caranya tidak terbayangkan. Kecuali, sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulut Ye Yuan, membuat ekspresi Li Gui berubah. Kutukan Ghost Spirit, kan? Kedengarannya sepertinya sangat mengesankan. Aku ingin tahu apakah, Gui Li tahu bagaimana cara membatalkan kutukan Ghost Spirit ini atau tidak. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Sosok merah darah tiba-tiba muncul di samping Ye Yuan. Ekspresi Li Gui sangat buruk. Mengerikan giginya dengan kebencian, dia berkata, aku bertanya-tanya mengapa Myriad Soul Flake menghilang. Ternyata itu benar-benar mendarat di tanganmu. Petik 2. Li Gui secara pribadi menghaluskan hantu jahat ini. Dia secara alami tahu kehebatan hantu jahat ini. Seniman bela diri biasa, bahkan jika ranah kultivasi mereka sangat tinggi, ingin menaklukkan hantu jahat ini juga tidak mungkin. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Yuan menundukkan hantu-hantu jahat ini. Memikirkan usahanya bertahun-tahun menjadi gaun pengantin untuk Ye Yuan, Li Gui merasa seperti dia ditanami kutukan Ghost Spirit, sangat tertahan. Gui Li tampaknya tidak melihat Li Gui. Dia memanggil 8 hantu jahat lainnya dan mulai mengucapkan mantra pada Ye Yuan. Hantu-hantu jahat itu sangat jelas tentang gerakan Li Gui. Jika Li Gui berada di puncaknya, mereka secara alami tidak bisa menyelesaikan kutukan Ghost Spirit ini. Tapi sekarang, kekuatan mereka sudah cukup. Bagaimana bisa semudah itu untuk membatalkan kutukan? Kursi ini akan membiarkan Anda melihat pada apa jenis kekuatan yang dimiliki nomor 1 Realm Divine. Petik 2. Ekspresi Suge Kingxuan berubah dingin, dan dia menunjuk satu jari sekali lagi. Surga yang dalam, jari. Suge Kingxuan berteriak dengan dingin. Kekuatan jari ini benar-benar tak terbayangkan. Jari bencana mendalam, jari Qi mendalam, jari surga mendalam, ini jelas teknik bela diri yang diturunkan langsung dari garis keturunan yang sama di dalam Sutra Hati Brahma. Untuk dapat memahami sampai tingkat tertentu, kekuatan itu benar-benar tidak terbatas. Selanjutnya, Suge Kingxuan bahkan memahami domain Dao Dao. Dengan penambahan domain,
kekuatannya bahkan lebih kuat lagi. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata, tidak heran kau begitu sombong. Ternyata Anda memahami hukum tahap kedua Divine Dao. Sayang sekali, apakah Anda pikir hanya Anda yang memahaminya? Petik 2. Cahaya keemasan berkedip di tubuh Ye Yuan. Sebuah telapak tangan keluar dengan momentum luar biasa. Coiling Dragon Heaven Palm yang menghancurkan. Teknik bela diri balap naga Yuan Ye meningkat sangat cepat. Ketika di tanah pengasingan, di bawah bimbingan leluhur, ia menerobos ke Divine Dao tahap kedua dalam sekali jalan. Hukum tahap kedua dewa-dewa, yang berhubungan dengan itu adalah kekuatan dewa-dewa untuk tahap menengah. Awalnya, pemahaman hukum Zhuge Qingxuan dan Spirit Bristle Divine King berada pada tingkat yang sama, kebanyakan pada tahap akhir tahap pertama Divine Dao. Tidak tahu petunjuk seperti apa yang diterima Zhuge Qingxuan dari Kanuo, kekuatannya benar-benar meningkat pesat, dan sudah menembus tahap kedua Divine Dao. Sangat memalukan bahwa pemahaman hukum Ye Yuan jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Zhuge Qingxuan. Coiling Dragon Heaven tahap kedua dari Divine Dao Palm menghancurkan versus jari surgawi tahap kedua Divine Dao. Awalnya, itu harus menjadi serangan yang sangat cocok dalam kekuatan. Tapi Ye Yuan memiliki penambahan tubuh emas 9 transformasi, mengirim Zhuge Qingxuan terbang dengan satu telapak tangan. Nomor 1 Realm Divine, benar-benar tidak tahu malu. Ye Yuan berkata dengan jijik. Bab 1256, Pedang Monumental. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Setelah telapak tangan, 9 hantu jahat berputar di sekitar Ye Yuan dan membaca mantra. Segera, itu benar-benar menghilangkan kutukan Ghost Spirit-nya. Mustahil. Bagaimana kamu bisa memahami hukum tahap kedua Divine Dao? Petik 2. Nak, kamu akan membayar harga untuk tindakanmu. Terlepas dari apakah itu Zhuge Qingxuan atau Li Gu, mereka berdua marah karena marah pada saat ini. Nomor realem surgawi yang dia banggakan diambil, yang lain myriad soul flake yang dia habiskan dengan upaya yang sangat melelahkan disempurnakan menjadi harta oleh orang lain. Perasaan semacam ini hanya membuat orang menjadi gila. Ye Yuan berkata tanpa daya, kalian berdua menjadi eksentrik. Siapa yang harus saya jawab? Petik 2. Hei, bocah, kau bukan lawannya. Biarkan aku. Li Gui berteriak dengan aneh. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku, Raja Surgawi yang menstabilkan surga, mungkin bukan lawannya. Zhuge Qingxuan berkata, tidak yakin. Dia masih ingat bahwa di luar kota suci saat itu, sangat sewenang-wenang baginya untuk membunuh Ye Yuan. Sudah berapa lama berlalu, dia bukan lagi lawannya sejauh ini. Ekspresi Zhuge Qingxuan berkedip tanpa henti. Jelas, dua jiwa surgawi saat ini terkunci dalam perselisihan sengit demi memperebutkan hak kontrol tubuh. Kamu bodoh. Apakah Anda berpikir bahwa bakat Anda nomor 1 di bawah langit? Bahkan ayahmu, aku, tidak berani mengatakan bahwa aku juga nomor 1 di bawah langit. Dengan hanya orang-orang seperti Anda, orang ini. Li Gui berkata. Itu karena kursi ini tidak lahir di era Dao Dao. Kalau tidak, prestasi kursi ini mungkin tidak di bawah prestasi Zuo Zong. Tapi Zhuge Qingxuan dipenuhi dengan keyakinan. Akhirnya, diri sejati Zhuge Qingxuan masih menduduki inisiatif tubuh. Ekspresinya berubah dingin, tatapannya penuh kegilaan. Semua energi esensi dalam tubuhnya mendidih. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Melihat adegan ini, tatapan Ye Yuan berubah niat, dan dia akhirnya menjadi serius. Apa kamu marah? Pemahaman hukum Anda belum cukup untuk melepaskan teknik bela diri tingkat ini. Dengan paksa melepaskannya, kekuatan hukum akan menyedotmu kering. Petik 2. Dari mulut Zhuge Qingxuan, Li Gui berteriak dengan aneh. Benar saja, tubuh Zhuge Qingxuan mengerut dengan cepat. Tapi dia masih melepaskan langkah ini tanpa berbalik. Kebenciannya terhadap Ye Yuan sudah mencapai titik mengabaikan segalanya. Kebencian semacam ini bahkan lebih dari kecemburuannya. Gila, kamu orang gila. Jika Anda membiarkan kursi ini mengambil tindakan, mengapa ada kebutuhan untuk binasa bersamanya? Kamu bodoh. Li Gui memberikan serangkaian tangisan aneh, tetapi Zhuge Qingxuan benar-benar mengabaikannya. Dia ingin binasa bersama dengan Ye Yuan. Luar biasa, keilahian, jari. Zhuge Qingxuan, yang sudah mengerut hingga penampilan mumi, berteriak teknik bela diri terakhir ini keluar dari mulutnya. Melihat adegan ini, Ye Yuan tidak bisa menahan senyum dingin dan berkata, binasa bersama. Anda terlalu banyak berpikir. Teknik bela diri semacam ini yang digunakan dengan paksa juga cocok untuk binasa bersama saya. Petik 2. Wosh. Ye Yuan mengeluarkan pedang pembasmi jahat.
Niat pedang yang menakutkan mengembang ke langit. Aura Zhuge Qingxuan kuat, tapi niat pedang Ye Yuan ini lebih kuat darinya, menaungi dia langsung. Menyaksikan momentum mengesankan Ye Yuan, Li Gui berteriak kaget lagi, pedang pembasmi jahat. Ini adalah level ketiga Evil Extermination Sword Formula, Monumental Sword. Kamu kepala babi. Meskipun formula pedang pembasmi jahat tidak memiliki nilai, memahami pedang monumental, kamu sama sekali tidak cocok. Petik 2. Li Gui jelas memahami formula pedang pembasmian jahat dengan sangat baik. Ye Yuan belum bergerak, dan dia sudah melihat menembus kedalaman. Formula pedang pembasmi jahat adalah garis besar umum dari Fast Heaven Sword Art. Ini pada dasarnya tidak memiliki tingkat, tetapi dalam hal kekuatan, gerakan pedang monumental ini, benar-benar jauh lebih kuat daripada jari divinity mendalam yang setengah matang milik Zhuge Qingxuan. Keduanya sama sekali tidak berada di level yang sama. Li Gui tahu bahwa Zhuge Qingxuan adalah seorang jenius yang muncul sekali setiap 100.000 tahun dan awalnya menaruh harapan besar padanya. Tetapi ketika dia melihat pedang milik Ye Yuan ini, dia tahu bahwa Zhuge Qingxuan dan Ye Yuan sama sekali tidak berada di level yang sama. Ye Yuan benar-benar jenius yang muncul sekali setiap juta tahun. Bahkan surga mutlak saat itu juga pasti tidak memiliki bakat Ye Yuan. Meskipun formula pedang pembasmi jahat adalah bab dasar Fast Heaven Sword Art, sama sekali tidak mudah untuk memahami hukum Divine Dao. Sebaliknya, memahami seni pedang ini sangat sulit. Tapi, Ye Yuan sebenarnya sudah memahami ke tingkat ketiga, pedang monumental. Yang juga mengatakan bahwa Ye Yuan akan mulai secara resmi menumbuhkan Fast Heaven Sword Art. Itu adalah metode kultivasi yang benar-benar menakutkan. Namun, jari divinity yang mendalam sudah menjadi kartu truf terakhir Zhuge Qingxuan. Dia dengan keras kepala menggunakan langkah ini untuk memiliki pertarungan yang menentukan dengan Ye Yuan. Gemuruh. Dua hukum Divine Dao yang luar biasa mendalam bertabrakan. Sebuah gelombang yang menakutkan menyebar, langsung meratakan lingkungan yang semula sepi. Pertikaian ini layak disebut konfrontasi puncak alam surgawi. Raja surgawi nomor 1 yang telah bertahan selama 2000 tahun secara resmi mundur dari panggung sejarah hari ini. Bahkan jika Zhuge Qingxuan mendapatkan bimbingan Kanwo, konsepnya sedikit lebih terampil. Bahkan jika ranah energi esensinya bahkan lebih tinggi dari milik Ye Yuan. Hasilnya masih kekalahan total. Tubuh Zhuge Qingxuan seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang mundur tanpa daya, menabrak tanah dengan keras, dan tidak lagi bersuara. Baca bab selanjutnya di novelringan.com kami. Namun, situasi Ye Yuan tidak dianggap baik. Luka yang sebelumnya sudah tidak ringan. Kali ini, dengan paksa mengerahkan pedang monumental, itu hampir menguras semua energi esensinya. Jangan melihat bagaimana antara Ye Yuan dan Zhuge Qingxuan, hanya ada perbedaan dari dunia kecil-kecil. Tapi pertarungan ahli semacam ini, jika Ye Yuan tidak menggunakan semua kekuatannya, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Baginya untuk dapat mengalahkan Zhuge Qingxuan, itu sepenuhnya karena hukum Divine Dao menghancurkan. Ekspresi Ye Yuan seputih kertas, seluruh tubuhnya mati kelelahan. Apakah kamu baik-baik saja, kakak? Setelah mengkonfirmasi bahwa Ye Yuan hanya sedikit kekurangan energi esensi, White Light berkata dengan ekspresi bersemangat, haha, benar-benar luar biasa. Tidak menyangka bahwa kakak, formula pedang pembasmi jahatmu sebenarnya sudah menembus ke tingkat ketiga. Saya berpikir bahwa bakat Anda dalam pedang Dao tidak sedikit pun lebih rendah dari Atavism Dragon Soul. Kakak, Anda menghabisi Raja Surga yang menstabilkan surga. Sekarang, kaulah nomor 1 alam surgawi sejati. Petik 2. Ye Yuan menelan energi esensi memulihkan pil obat dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata sambil tersenyum, nomor 1 Realm Divine. Huhu, itu hanya lelucon. Senior Fang Tian datang dengan ini untuk memotivasi seniman bela diri ras manusia untuk berjuang maju. Apa yang tidak diperhitungkan di dalam terlalu banyak. Sayang sekali tidak mencapai hasil yang diharapkan. Hanya Zhuge Qingxuan, orang-orang semacam ini, yang akan tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Petik 2. Alam surgawi terlalu besar. Bahkan jika Fang Tian bisa mengorek rahasia surga, itu juga tidak mungkin untuk memperhitungkan semua orang. Setidaknya di dalam Godsfall Mountain Range ini, ada cukup banyak keberadaan kuat yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada 10 Raja Surgawi Agung. Dan di dalam wilayah terlarang yang menakutkan ini, yang tahu berapa banyak keberadaan kuat yang ada. Alam surgawi nomor 1, bahkan surga mutlak saat itu juga tidak berani membuat kebanggaan sebesar itu, kan? Zhuge Qingxuan menganggap dirinya tinggi dan secara paksa menduduki tempat pertama 10 Raja Surgawi Agung tahun, dan benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan di bawah langit.
Dia tidak membayangkan bahwa dia hanyalah katak di dasar sumur. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah. JJ, nak, aku benar-benar harus berterima kasih banyak. Si bodoh itu dipukuli olehmu sampai dia tertidur. Dewa ini akhirnya bisa mengendalikan tubuh ini. Petik 2. Suge Kingxuan yang awalnya tidak memiliki banyak aura lagi tiba-tiba melonjak dengan momentum yang mengesankan. Previous. Bab 1257, Combo Berganda. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Pergilah. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, membuat keputusan cepat dan langsung menempatkan dirinya dan Li Er pergi ke dalam pagoda surga luas, dan menempelkannya ke tubuh White Light. Dia dan White Light tidak membutuhkan banyak komunikasi sama sekali. Satu pandangan sudah cukup. Hampir langsung, White Light menampilkan teknik gerakannya dan berlari seperti orang gila. Meskipun White Light tidak memiliki kemampuan teleportasi yang lebih besar seperti Ye Yuan, kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari Ye Yuan. Nama cahaya mengalir cahaya putih tidak disebut sia-sia. Bahkan Li Gui juga tidak berharap bahwa Ye Yuan sangat menentukan, dan benar-benar berbalik dan berlari. Terkejut sesaat, White Light sudah menghilang. JJ, bocah ini memang berbakat. Dia tidak jorok sama sekali ketika melakukan sesuatu. Tidak tahu berapa kali lebih kuat dia dibandingkan dengan Suge Kingxuan si bodoh itu. Petik 2. Setelah kejutan ringan, Li Gui memuji, dan sosoknya bergerak, mengejar cahaya putih. Sosoknya sebenarnya secepat kilat dan bahkan jauh lebih cepat daripada cahaya putih. Kejutan White Light sama sekali tidak signifikan dan berkata kepada Ye Yuan di dalam Fast Heaven Pagoda, Big Brother, kecepatan orang ini sangat cepat. Abaikan dia, kamu lari saja dan tunggu instruksiku. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan pada saat ini sedang sangat memulihkan energi esensi di dalam pagoda Fast Heaven. Cahaya putih dan tokoh Li Gui, satu di depan dan satu di belakang, bergegas dengan cepat melalui wilayah yang dilarang oleh dewa. Pengejaran ini 4 jam. Dua orang yang sudah masuk dewa tahu seberapa jauh ke wilayah yang dilarang dewa. JJ, bocah, kecepatanmu lumayan. Tapi mainkan kecepatan di depan kursi ini menunjukkan sedikit keahlianmu di depan seorang ahli. Petik 2. Li Gui tertawa aneh. Jarak White Light darinya hanya sekitar 100.000 kaki. Cahaya putih. Tepat pada saat ini, sosok White Light tiba-tiba menghilang. Ekspresi Li Gui berubah. Perasaan bahaya membanjiri hatinya. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang surga bergema. Gelombang energi yang mengerikan menyerang. Ekspresi Li Gui berubah lagi, dan dia berseru, token naga suci. Tuan dari klan naga, anak yang hebat. Petik 2. Li Gui ini memang layak menjadi pukulan besar Dewa Realem saat itu. Itu sangat akrab dengan token naga suci juga. Tapi Li Gui tidak panik saat menghadapi bahaya. Kedua tangannya dengan cepat melukis sesuatu di depan dadanya. Kekuatan hukum Dao Surgawi yang kuat secara instan memadat dan terbentuk. Jimat menggambar hantu. Ledakan. Serangan The Secret Dragon Token tiba dengan melolong. Jimat gambar hantu itu baru saja selesai, dan serangannya sudah tiba. Bahkan jika talisman menggambar hantu Li Gui sangat kuat, sosoknya juga hancur terbang mundur, jeroannya bergolak. Token naga suci sangat kuat. Sayang sekali kau terlalu lemah. Li Gui berkata dengan jijik. Apakah begitu? Suara Ye Yuan terdengar di samping telinga Li Gui seperti jimat yang mempercepat kematian. Kejutan Li Gui ini sama sekali tidak sepele. Kapan Ye Yuan tiba-tiba teleport di sampingnya? Namun, Ye Yuan tidak akan memberinya waktu untuk berpikir. Seekor naga mengaum ke langit. Suara Dewa Naga. Ye Yuan hanya 100 kaki jauhnya dari Li Gui saat ini. Jenis amplitudo semacam ini bisa digambarkan dengan mengerikan. Li Gui seperti tersengat listrik, seluruh tubuhnya berkedut. Bahkan putih matanya bergulir. Namun, Li Gui adalah mantan puncak keberadaan Heaven Glimpse pada akhirnya. Sama seperti leluhur lama, menghadap suara Dewa Naga, dia tidak sepenuhnya tidak berdaya untuk membalas. Meskipun Li Gui tidak dapat melepaskan kekuatan dari pembangkit tenaga listrik Dewa Alam, kekuatannya mungkin bahkan di atas kekuatan Fang Tian. Setelah semua, Li Gui dulunya puncak keberadaan Heaven Glimpse Deity Realm. Kekuatan hukum yang aneh dikeluarkan dari tubuhnya. Kecuali, kekuatan penetrasi suara naga dewa terlalu kuat. Bahkan jika kemampuannya luar biasa tangguh, itu juga tidak dapat sepenuhnya mengisolasi kekuatan suara Dewa Naga. Combo ganda ini telah lama dihitung oleh Ye Yuan. Meskipun kekuatan token naga suci kuat, berurusan dengan Li Gui pembangkit tenaga listrik semacam ini, Ye Yuan memperhitungkan bahwa itu sedikit kurang. Sama seperti yang diharapkan Ye Yuan,
meskipun serangan menyelinapnya memiliki efek, itu tidak menimbulkan ancaman yang terlalu besar bagi Li Gui. Jadi setelah dia melepaskan token naga suci, dia menggunakan sampul pemanfaatan energi dan datang ke sisi Li Gui dengan teleportasi yang lebih besar, dan melemparkannya besar. 1 nafas, 2 nafas, cahaya putih, pergi. Ye Yuan dan White Light menyelesaikan saklar dalam sekejap. Cahaya putih melaju dengan cepat menuju kedalaman wilayah terlarang dewa. Bagian putih mata Li Gui akhirnya terguling. Mata, hidung, telinga, semuanya meresap dengan noda darah merah kehitaman. Jelas, dia menderita luka parah. Melihat tampilan belakang White Light yang jauh, Li Gui mengungkapkan ekspresi ketakutan besar. Suara Dewa Naga, itu pasti suara Dewa Naga. Itulah teknik bela diri terpenting yang hanya diketahui oleh nenek moyang ras naga. Bagaimana bocah itu mempelajarinya? Li Gui mengungkapkan ekspresi ngeri saat dia berkata. Hancurkan trompet Anda terlalu keras, bukan? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda bisa membunuhnya? Pada akhirnya, kamu hampir selesai. Petik 2. Suge Kingxuan sebenarnya sudah bangun dari tidur nyenyaknya pada dewa yang tahu kapan. Tapi dia kebetulan melihat adegan Li Gui menderita kerugian besar dan tidak bisa menahan diri dari cemoohan. Tapi dia sebenarnya juga sangat terkejut dengan kegagalan Li Gui. Dia menyadari kekuatan Li Gui. Peak Heaven Glimpse Reality Dewa, kekuatan semacam ini dan dia sebenarnya masih gagal untuk menjatuhkan Ye Yuan. Apa yang Anda tahu? Langkah itu barusan disebut suara Dewa Naga. Langkah ini sudah lama hilang di klan naga. Bocah itu benar-benar mempelajari teknik bela diri yang menantang surga ini, benar-benar menakutkan. Li Gui berkata. Sepertinya, kamu takut. Suge Kingxuan mengejek tanpa ampun. Takut, bocah ini menghancurkan jutaan tahun upaya melelahkan saya. Tidak membunuhnya, bagaimana itu akan melampiaskan kemarahan pada hati dewa ini? Bahkan jika dia adalah reinkarnasi Absolute Heaven, dewa ini juga akan membuatnya tidak pernah bereinkarnasi untuk semua keabadian. Li Gui berkata dengan senyum dingin. Kakak, mengapa kamu tidak membiarkanku menghabisinya? White Light bertanya pada Ye Yuan. Baru saja, bahwa Li Gui jelas sudah kekurangan kekuatan. Justru itu saat terbaik untuk melenyapkannya. Tapi Ye Yuan memilih untuk pergi tanpa sedikit pun keraguan. Bagaimana kekuatan surga Glimpse dewa-dewa bisa seperti yang kita bayangkan? Saya melihat senior Fang Tian menyerang pada hari itu. Kekuatan Li Gui bahkan lebih kuat darinya, bagaimana dia bisa dihabisi begitu mudah? Ye Yuan berkata dengan senyum pahit. Cahaya putih juga sangat terkejut dan berkata, bahkan jika tidak ada ranah kultivasi Divine Dao, kekuatannya juga sangat menakutkan. Tentu saja, powerhouses mampu menerobos ke dewa-dewa, mana yang bukan jenius luar biasa. Namun demikian, pemahaman hukum Dao-Dao juga dalam satuan 10.000 tahun. Bagaimana perbedaan di antara ini menjadi sedikit kecil? Bahkan jika saya memasuki pengasingan dan memahami dengan semua kekuatan saya, juga tidak mungkin untuk mencapai batas mereka dalam waktu singkat. Jika bukan karena ini, mengapa saya harus menghadapi peluang tipis untuk bertahan hidup dan datang ke pegunungan God's Fall ini untuk mencari peluang untuk menjadi dewa? Mencapai alam dewa adalah satu-satunya jalan keluar kita. Kalau tidak, tidak ada yang cocok dengan Kanuo. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Baru saat itu White Light tahu pikiran dan kepedulian Ye Yuan yang melelahkan, serta teror Kanuo. Kakak, wilayah terlarang dewa ini sangat besar. Di mana kita pergi untuk menemukan kayu suci Kunwu? Selain itu, kami belum pernah melihat kayu suci Kunwu sebelumnya. White Light tiba-tiba memikirkan masalah yang sangat serius dan bertanya. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, terus maju dan lihat nasib. Surga akan selalu membiarkan pintu terbuka. Petik 2. Kakak, sepertinya ada yang salah. Kami, tampaknya telah memasuki tempat yang luar biasa. Cahaya putih tiba-tiba berkata. Bab 1258, Death March. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Di depan mereka adalah tanah rawa yang membentang sejauh mata memandang. Lingkungan sekitar sunyi senyap. Itu benar-benar keheningan mendalam yang menang atas semua. Seolah-olah semua suara ditelan. Ketenangan semacam ini membuat orang tidak nyaman. Baru saja, cahaya putih melarikan diri tanpa memilih jalan dan tidak melihat jalan di depan sama sekali. Tanpa sadar, mereka sudah memasuki jauh ke dalam rawa hitam ini. Swoosh! Sosok Ye Yuan muncul dan melirik situasi sekitarnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Kakak, tempat ini tidak benar. Bagaimana kalau kita mengembalikan cara kita datang? White Light menelan ludahnya dan berkata.
Cahaya putih terasa tidak enak. Bahkan dengan kekuatannya, dia merasakan bahaya. Rawa ini sama sekali tidak biasa. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, tidak bisa kembali lagi. Tidakkah Anda menyadari bahwa tanah rawa ini mengganggu ruang, dan sudah tidak mungkin untuk menentukan utara dan selatan? Berbalik, kita pasti tidak akan berjalan di jalur yang kita datangi. Petik 2. Cahaya putih gelisah dan tidak bisa menahan untuk melihatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu memang seperti yang dikatakan Ye Yuan, dia sudah tidak bisa lagi membedakan utara, selatan, timur, atau barat. Kakak, ini, kata White Light agak panik. Tiba-tiba, hati Ye Yuan bergerak, dan dia membiarkan si Potian keluar. Menguasai, si Potian berkata dengan hormat. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ye Yuan bertanya. Jika aku tidak salah menebak, tempat ini seharusnya menjadi Death Marsh of the Legend. Si Potian berkata. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata dengan terkejut, kamu mengatakan bahwa tempat ini adalah kuburan alam dewa yang dikenal sebagai Death Marsh. Si Potian berkata dengan terkejut, ternyata guru juga telah mendengar tentang Marsh Rawa. Itu benar, Death Marsh memang dikenal sebagai kuburan alam dewa. Itu telah menelan dewa yang tahu berapa banyak kehidupan pusat kekuatan dewa alam sebelumnya. Petik 2. White Light ngeri dan berkata, itu berbahaya. Lalu bukankah kita mati pasti? Hanya apa yang ada di sini, untuk pembangkit tenaga listrik Dewa Realem sebenarnya tidak cocok. Si Potian berkata, apa yang ada di dalam Death Marsh, tidak ada yang tahu. Karena mereka yang telah masuk ke dalam semuanya mati. Tapi aku mendengar bahwa penguasa Death Marsh adalah pohon Death Soul yang legendaris. Petik 2. Pohon Death Soul. Benar-benar ada hal seperti itu di dunia. Ye Yuan berkata dengan terkejut. White Light memiliki pandangan kosong ketika dia berkata, apa yang kamu bicarakan? Apa itu pohon Death Soul? Petik 2. Ekspresi Ye Yuan menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan muram, aku pernah melihat sebelumnya catatan sporadis dalam klasik kuno, pohon Death Soul ini sama dengan Kunwu Divine Wood, keduanya merupakan keberadaan legendaris. Legenda mengatakan bahwa di era yang jauh, pembangkit tenaga listrik yang mengguncang bumi mati menyimpan dendam. Ketika dia meninggal, kebencian melonjak ke langit, mengembun dan tidak menghilang, akhirnya berubah menjadi pohon Death Soul. Setelah pohon Death Soul lahir, itu akan selalu muncul di berbagai tempat alam surgawi dengan aneh dan acak, melahap kehidupan pembangkit tenaga, menjadi lebih kuat, dan membunuh semua musuhnya. Legenda mengatakan bahwa terlepas dari seberapa kuat seniman bela diri, selama mereka masuk dalam radius 100.000 kaki dari pohon Death Soul, mereka akan membiarkan jiwa surgawi mereka diambil, tanpa margin sedikit pun untuk membalas. Petik 2. White Light berkata dengan kaget, ini juga terlalu konyol, kan? Jiwa surgawi dari pembangkit tenaga dewa alam, ia mengambilnya sesuka hati. Petik 2. Tapi si Potian berkata, apa yang dikatakan Tuan itu benar, pohon Death Soul bahkan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Mungkin, sudah melampaui dewa-dewa. Petik 2. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada pasangan itu, kalian membantu menjagaku. Tunggu aku untuk memulihkan kekuatanku, maka kita akan pindah. Hati-hati. Konsumsi menggunakan suara Dewa Naga sangat besar. Dia masih ingin memulihkan diri untuk sementara waktu, tetapi Death Marsh ini sepertinya tidak ingin memberinya kesempatan ini. Gurel. Di dalam rawa-rawa, gelembung udara naik di perairan hitam, memecah ketenangan marsh kematian ini. Ye Yuan menatap tanah rawa dengan ekspresi jelek, bertanya-tanya benda apa yang akan ada di dalam. Swoosh! Bayangan abu-abu coklat bergegas keluar dari tanah rawa sekaligus, melaju ke arah Ye Yuan. Ini adalah buaya yang sangat besar. Buaya itu membuka rahangnya yang menganga dan mengunyah Ye Yuan. Wajah Ye Yuan jatuh, Domain Sword dan Black Tortoise Tracer Body Divine Art dilepaskan pada saat yang sama. Bang! Dengan suara keras, buaya itu sepertinya menabrak lempengan besi dan jatuh dengan lemah ke rawa. Melihat adegan ini, cahaya putih tidak bisa menahan tawa dan berkata, hahaha, tolol ini, untuk benar-benar berani menggigit kakak. Tidakkah itu tahu bahwa apa yang kakak tanam terkait dengan kulit kura-kura? Petik 2. Namun, White Light menemukan bahwa hanya dia yang tertawa. Ekspresi Ye Yuan sungguh tak terbandingkan saat dia berkata, ini adalah buaya raksasa Blackwater. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan serangan itu sebelumnya kemungkinan tidak di bawah 10 Raja Surgawi Agung umat manusia. Petik 2. White Light agak tidak yakin apa artinya dan berkata, hanya 10 Raja Agung Surgawi biasa, apa yang tidak diperhitungkan bagi kita.
Seseorang secara alami tidak berarti apa-apa. Tetapi apakah itu beberapa ribu atau puluhan ribu? Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Seolah menegaskan kata-kata Ye Yuan, rawa air hitam ini mulai bergolak sekaligus. Gurel, melihat adegan ini, ekspresi White Light berubah drastis. Adegan di saat berikutnya membuat kulit kepala 3 orang tergelitik. Tak terhitung Blackwater Giant Crocodiles muncul dari tanah rawa. Sepanjang mata bisa melihat, itu penuh buaya. Jumlah ini mungkin tidak kurang dari beberapa puluh ribu. Seseorang sudah memiliki kekuatan dari 10 Raja Agung Surgawi. Beberapa puluh ribu ditambahkan bersama, bahkan jika Ye Yuan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia juga bukan pasangan yang cocok. Orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Pergilah, Ye Yuan berkata dengan suara rendah. Ketiga orang itu tidak ragu sama sekali dan langsung berlari. Swoosh, swoosh, swoosh. Bagaimana mungkin Blackwater Giant Crocodiles memberi mereka kesempatan? Untuk sesaat, tak terhitung angka bergegas setelah. Ye Yuan membalik tangannya, dan Fury Sword Fire Lotus langsung meledak. Ledakan, energi yang mengerikan meledak, langsung mengukir jalan berdarah. Namun, yang mengejutkan ketiga orang itu adalah bahwa Fury Sword Fire Yuan Ye milik Ye hanya mengguncang buaya raksasa Blackwater ini. Sebenarnya tidak membunuh mereka. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, membunuh 10 pembangkit tenaga listrik kelas Great Divine Kings tidak sulit. Tetapi serangan ini sebenarnya tidak berhasil. Orang-orang ini memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Kepala di sana, Blackwater Giant Crocodiles jumlahnya lebih sedikit. Ye Yuan berteriak. Blackwater Giant Crocodiles melancarkan serangan ke 3 orang secara terus-menerus. 3 orang itu tidak berani untuk menggigitnya juga dan melepaskan semua kemampuan mereka, mengusir Blackwater Giant Crocodiles. Pedang monumental. Aktivitas fisik Ye Yuan sangat besar. Saat ini, ia hanya bisa menggunakan teknik bela diri energi esensi juga. Dia tidak berani menahan sedikit pun. Saat dia bergerak, itu adalah pedang monumental. Niat pedang yang mengerikan mendatangkan malapetaka, akhirnya membelah Blackwater Giant Crocodiles yang berdaging tebal menjadi beberapa bagian. Mereka menuju ke daerah yang relatif lebih rendah ini sejak awal. Pedang ini akhirnya membantai jalan berdarah, keluar dari pengepungan Blackwater Giant Crocodiles. Sosok 3 orang menyapu cepat, bagaimana mereka berani untuk tetap sedikit. Kekuatan fisik Ye Yuan belum pulih. Konsumsi energinya juga sangat besar. Dia benar-benar tidak dapat melanjutkan pertempuran. Tidak tahu berapa lama mereka melarikan diri, akhirnya, tidak ada jejak Blackwater Giant Crocodiles di belakang mereka sebelum ketiga orang itu berhenti. Ekspresi White Light pucat saat dia berkata, pasukan buaya raksasa Blackwater itu bahkan dapat menghancurkan alam surgawi jika dibawa keluar. Aku benar-benar tidak tahu persis tempat seperti apa pegunungan Godsfall ini, untuk benar-benar dapat menghasilkan begitu banyak keberadaan yang menyaingi 10 Raja Surgawi Agung. Petik 2. Sebelum dia bisa menjawab, ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah. Perasaan bahaya muncul dalam hati sekali lagi.